Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya baru sempat untuk melakukan record untuk materi model transportasi di hari Senin. Jadi nanti akan langsung saya upload. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa diajukan di eh, minggu ini, berarti hari Kamis ya, dan nanti akan ada tugas, dan tugasnya itu bisa teman-teman kerjakan batasnya sampai minggu depan. Jadi dibarengi oleh tugas yang di hari Kamis, karena sebenarnya metodenya itu masih sama, model transportasi, tapi nanti ada dua. Jadi minggu kemarin satu, terus minggu selanjutnya satu. Dan kita lanjut masuk ya ke model transportasi. Dimohon untuk teman-teman, jadi sebenarnya ada untungnya juga sih kenapa saya record, karena nanti transportasi ini sebenarnya akan sangat digunakan ya di teknik logistik. Karena nanti tuh ada OR2, terus nanti juga ada materi transportasi. Jadi transportasi dan sistem jaringan logistik, yang mana itu tuh nanti isinya juga akan melakukan perhitungan-perhitungan metode transportasi untuk distribusi secara lebih kompleks lagi dibanding yang akan saya jelaskan pada saat ini. Kita mulai dari model transportasi itu sendiri, yang mana biasanya metode ini digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi intinya biasanya metode ini digunakan untuk mengatur distribusi ya, distribusi. Nah, biasanya sumber-sumbernya itu produknya sama atau sejenis. Kemudian, metode transportasi juga digunakan untuk memecahkan masalah bisnis mengenai pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, ataupun keseimbangan lini perakitan. Juga bisa digunakan untuk perencanaan serta scheduling produksi. Nah, tapi dalam konteks teknik logistik, itu biasanya kita akan lebih sering menggunakan diantaranya untuk analisis lokasi sama untuk bisa juga nanti penentuan ongkos distribusi ya. Nah, di sini tujuan dari metode transportasi itu adalah yang pertama, proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi, tujuan itu untuk mengatur distribusi dari tempat produksinya ke entah itu distributornya ataupun konsumennya ataupun misalnya retailernya, tapi dengan memilih biaya yang paling minimum. Jadi supaya ongkos transportasi, ongkos distribusi yang dikeluarkannya itu minimum. Karena biaya logistik itu kan sebenarnya udah memakan 40% dari biaya yang ada di barang tersebut. Lepas dari biaya produksi, itu 40%-nya adalah biaya logistik. Nah, kemudian yang kedua itu juga memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi yang tadi ya. Jadi distribusi ini sebenarnya kita nggak hanya memikirkan bagaimana cara memindahkan suatu barang ke tempat asal, dari tempat asal ke tempat tujuan, tapi juga mikirin kapasitas yang bisa dipindahkan itu berapa, terus menggunakan metode apa, dan kira-kira dari eh, keterbatasan itu, kalau di OR kan kita kenal namanya fungsi batasan ya, atau subjek, atau fungsi kendala. Nah, dari keterbatasan itu nanti kita pilih mana yang ongkosnya itu paling minimum. Karena ini sifatnya cost transportasi, maka kita akan pilih yang paling minimum. Jadi nggak mungkin maksimasi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu memecahkan permasalahan bisnis lainnya. Ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi bisa juga meliputi permasalahan pengiklanan, terus juga pembelanjaan modal atau capital financing, alokasi dana investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perancangan schedule produksi. Nah, nanti akan ada mata kuliah lanjutan yaitu PTLF atau perancangan tata letak pabrik, fasilitas pabrik atau fasilitas logistik. Nah, nanti di situ kita akan melakukan analisis lokasi. Jadi penentuan, misalnya kita mau menentukan suatu gudang, itu di mana bagusnya. Nah, itu otomatis tidak akan lepas dari jarak antara si misalnya gudangnya dengan produksi atau dari gudangnya dengan retailernya, dengan konsumen yang akan kita pasarkan produknya. Nah, itu nanti ada juga perhitungan untuk menentukan analisis lokasi yang sesuai untuk membangun sebuah warehouse ya khususnya kalau di logistik. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa ciri-ciri untuk menggunakan metode transportasi. Yang pertama itu terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Otomatis, sebentar saya cek dulu supaya recordnya masuk. Oke, udah masuk. Nah, kemudian
Di sini juga ada ciri-ciri penggunaan metode transportasi, di antaranya adalah terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Nah, karena tadi sifatnya transportasi atau distribusi itu adalah menghubungkan atau menyampaikan suatu barang dari lokasi awal atau lokasi asal ke lokasi tujuan di sini. Nah, otomatis dalam hal perhitungan transportasi itu juga kita harus punya harus punya titik awal atau biasa disebutnya itu sumber. Nah, terus tujuannya itu biasanya kita disebut juga lokasi tujuan. Nah, ini harus ada ya syarat untuk melakukan perhitungan atau penggunaan metode transportasi. Kemudian yang kedua itu ada kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Jadi, dari ini kan ada 2 ya tadi, ada syaratnya, lokasi awal sama tujuan, atau disebut juga sumber dan tujuan. Nah, nanti dari masing-masing lokasi, entah itu sumbernya atau tujuannya, mereka akan punya kuantitas komoditi atau barang tertentu. Jadi nggak bisa sama, biasanya sih beda kuantitasnya, tapi bisa juga sama. Jadi tidak akan sama persis semuanya, tapi jadi akan berbeda-beda kuantitasnya. Kemudian yang ketiga itu, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Nah, di sini berarti, barang atau komoditas yang nanti diangkut atau dikirim atau didistribusikan eee, dari tempat awal ke lokasi tujuan atau dari sumber ke lokasi tujuan itu, besarnya disesuaikan dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jadi kita lihat lagi, ketika barang itu misalnya kita mau mendistribusikan, 100 unit, permintaan barang gitu. Nah, kita bisa lihat apakah si pabriknya itu memang memproduksi 100 unit. Nah, kalau misalnya dia ternyata memproduksi lebih dari 100 unit, berarti kita bisa mengirimkan 100. Nah, terus tapi kita harus lihat lagi lokasi tujuannya, apakah dia tuh bisa cukup 100 unit atau tidak. Kalau misalnya lokasi tujuannya itu nggak cukup 100 unit, otomatis kita nggak bisa kirim 100, karena nanti nggak bisa disimpan di lokasi tujuan. Jadi harus disesuaikan juga sama kapasitas si lokasi tujuannya. Jadi kita harus lihat dari 2 arah, kalau di sumber itu berarti sifatnya supply, kalau di tujuan berarti sifatnya itu demand, karena tujuan itu kan berarti yang minta. Sedangkan sumber itu, dia supplier-nya, jadi dia yang memproduksinya. Nah, kemudian ada lagi yang keempat terakhir itu adalah ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Jadi ongkosnya itu akan berbeda-beda. Jadi misalnya kita punya 2 pabrik dengan, 5 gudang misalnya atau DC atau distribution center. Nah, ongkos dari pabrik satu misalnya ke gudang 2 itu akan beda. Misalnya pabriknya ada di daerah Sunter sama misalnya di daerah Cikarang. Terus DC-nya itu ada beberapa, ada yang di daerah Jakarta, terus nanti untuk penyebaran di Jawa Tengahnya misalnya ada juga di Semarang, terus nanti ada juga di Solo. Nah, itu kan akan berbeda ya ongkos dari pabrik yang misalnya dari Cikarang ke arah Jakarta, terus dari Cikarang ke Semarang atau dari Cikarang ke Solo itu akan berbeda-beda. Nah, contohnya ongkos pengangkutan itu adalah seperti tadi. Kemudian, nah di sini untuk memecahkan masalah transportasi, kita ada 2 tahapan sebenarnya. Yang pertama itu melalui, tabel awal dulu atau biasa disebut juga matriks transportasi. Terus setelah itu baru kita masuk ke tabel optimum atau untuk mencari nilai optimum. Jadi apakah si tabelnya itu sudah menunjukkan nilai optimum. Kalau di sini kan optimum karena dia cost transportasi, otomatis harus minimasi, berarti nilainya harus yang paling kecil ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, untuk yang video pembelajaran hari ini tuh kita akan melakukan perhitungan tabel awal dulu atau matriks, transportasi awal, sebelum kita melakukan pengecekan optimasi. Jadi kalau di OR itu ya sebenarnya kita nggak akan jauh-jauh dari aljabar linear, entah itu, eee, aljabar linear ataupun matriks gitu. Jadi nanti nggak akan beda beda jauh dari aljabar linear dan matriks. Jadi kalau kemarin kan kita juga udah belajar ya matriks, di tabel simplex. Nah, di sini juga kita akan belajar matriks untuk, tabel transportasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke, part berikutnya ya, karena ada limited record di sini. Jadi nanti akan saya lanjutkan ke part berikutnya.